mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin ya. Waktu dia percaya, waktu dia bertobat, dia menerima kemurahan hati daripada Tuhan. Tetapi kemurahan itu dia juga dengan rela, dengan ikhlas membagikannya kepada orang lain. Amin ya. Ada banyak orang dia senang apa? Pokoknya untukku. Aku yang diberkati, aku yang dijaga Tuhan, aku yang ditolong Tuhan, aku punya mujizat, aku begini segala macam. Tanpa punya kerinduan untuk men-sharing, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita boleh belajar memperhatikan sekeliling kita, sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Adakah di antara mereka yang memerlukan kemurahan hati daripada aku? Ada yang berkati kami ya Tuhan. Terima Tuhan malam hari ini Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena semua hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan masing-masing ya Tuhan, menjamah memberkati kami dan kuasa kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi pada hari ini malam hari Tuhan, firman-Mu mengajar memberkati kami, mendidikan dan segala kebaikan Tuhan. Belah hamba-Mu Tuhan, jawab segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih buat teman-teman pemuji. Shalom anak yang luar biasa. Shalom teman-teman. Ada sukacita, amin. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Baik, mari sama-sama kita buka kitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Kita akan baca bersama-sama malam hari firman Tuhan, yaitu kemurahan hati atau prinsip kemurahan hati. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 yang mendapat katakan amin. 2, 3 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi 2, 3 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah apa? Murah hati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca pada malam hari ini, kita mulai ada sebuah kerinduan, sebuah pengharapan daripada Tuhan, melihat anak-anaknya, melihat orang-orang yang percaya, yang mengiring Yesus, yang melayani Tuhan, memiliki satu prinsip yang luar biasa dalam hidupnya, dalam hatinya. Yesus mau kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Katakan amin. Kenapa teman-teman? Karena murah hati adalah sebuah standar yang baik, basic yang baik, atau pelajaran dasar dan namanya iman Kristenan. Baik kita belajar mengasihi, belajar memperhatikan, belajar memberi, belajar berkorban, belajar berserah kepada Tuhan, semuanya diperlukan untuk prinsip, yaitu kemurahan hati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi jauh daripada itu, Allah Bapa yang di sorga telah terlebih dahulu mengerjakan hal ini, telah terlebih dahulu memberikan kebaikan kepada kita, kemurahannya yang besar dalam masing-masing kita. Sama-sama kita lihat Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Dibilang begini, karena begitu besar kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah bagi kita orang percaya pada Tuhan, sehingga Dia dengan rela, dengan ikhlas menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya apa? Kita yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan tidak sia-sia, melainkan saya dan saudara mempunyai sebuah jaminan yang pasti, kita boleh ada bersama Bapa di sorga dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu teman-teman kasih Tuhan, mari sama-sama kita boleh belajar, baik saya, baik saudara, memiliki nama kemurahan hati. Amin ya. Bahkan Yesus ini mengajar kepada murid-muridnya, hendaklah kamu murah hati. Kenapa? Karena sama seperti Bapa kita di sorga, Dialah Allah yang murah hati. Amin. Bagaimana contohnya? Mari sama-sama kita lihat lagi Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengiri bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan
Ternyata apa? Yesus sendiri dalam pengajarannya dalam dunia ini kepada murid-muridnya, pada banyak orang, dia bilang begini, hendaklah kamu murah hati. Kalau ada yang tambah pikiranmu, kasih yang kiri. Kalau ada yang minta bajumu, kasih jubahmu. Kalau ada yang minjam, kasih banyak-banyak. Kenapa? Karena yang Tuhan mau inginkan, saya dan saudara sama-sama hidup dalam Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Tidak hanya menikmati kemurahan Tuhan, tapi saya dan saudara juga menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membagikan kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa itu murah hati? Yang pertama, murah hati tidak pernah berhubungan dengan uang atau materi. Amin ya. Ada banyak orang berpikir tunggu punya uang bermurah hati. Enggak, tidak selalu. Amin ya. Yang kedua, murah hati adalah kapasitas atau kualitas yang dimiliki oleh hati seseorang. Jadi kita bisa lihat, oh si Anu ini orang yang murah hati. Kenapa? Bukan karena punya banyak duit, bukan. Bukan karena dia orangnya fashionable, bukan. Tapi oleh karena sikap hatinya, lapang dadanya, kapasitas hidupnya yang membuat dia menjadi orang bermurah hati. Yang ketiga, orang yang murah hati adalah sikap yang membuat kita berbeda dengan dunia. Amin ya. Orang bisa bilang gini, dia ini berbeda. Kenapa? Karena ada murah hatinya. Dia orang yang baik, dia orang yang dermawan, yang memperhatikan. Yang keempat, orang yang memiliki kemurahan hati tidak akan mudah untuk menghakimi. Katakan amin. Ada banyak orang gampang menghakimi, gampang mengukur orang lain, gampang menyebutkan orang lain. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak punya murah hati. Tapi orang yang murah hati, dia pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk menghakimi orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ada tujuan ilahi daripada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, orang-orang yang murah hati adalah begini, orang yang telah terlebih dahulu mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin ya. Waktu dia percaya, waktu dia bertobat, dia menerima kemurahan hati daripada Tuhan. Tetapi kemurahan itu dia juga dengan rela, dengan ikhlas membagikannya kepada orang lain. Amin ya. Ada banyak orang dia senang apa? Pokoknya untukku. Aku yang diberkati, aku yang dijaga Tuhan, aku yang ditolong Tuhan, aku punya mujizat, aku begini segala macam, tanpa punya kerinduan untuk men-sharing, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita boleh belajar memperhatikan sekeliling kita, sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Adakah di antara mereka yang memerlukan kemurahan hati daripada Tuhan? Amin ya. Malam hari ini bersama-sama contoh Alkitab tentang prinsip kemurahan hati. Ada 3 hal. Yang pertama, kita belajar dari perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Mari sama-sama kita lihat Lukas pasal 10. Saya akan bacakan ayatnya ke-30 sampai ayatnya ke-33. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perikop ini membuat sebuah kisah atau perumpamaan dalam 3 skenario. Skenario yang pertama, ada satu orang yang berjalan menurun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya apa? Mungkin dia habis berdagang, mungkin dia habis menjumpai temannya, mungkin habis ada acara, sehingga apa? Waktu dia jalan, dia membawa harta bendanya. Amin ya. Ada uangnya, ada segala macam. Dan di tengah jalan, Alkitab mencatat orang ini disambar atau dikeroyoklah, dibegal oleh orang-orang pada zaman itu. Amin. Penyamun-penyamun. Dia dirampok, hartanya diambil. Bukan itu saja, dia disiksa, dia dihajar. Alkitab katakan dia setengah mati. Artinya apa? Dia sekarat. Pernah teman-teman mengalami setengah mati? Saya belum pernah. Amin. Kalau ada yang pernah mungkin bisa ceritakan bagaimana caranya. Dibilang dia sekarat dalam keadaan yang menderita. Itu yang pertama. Skenario yang kedua, ada
ada seorang imam lewat. Dia ini orang yang tahu firman, dia orang yang tahu bagaimana melayani Tuhan. Amin ya. Waktu dia lewat di jalan itu, dilihatnya orang ini susah, benar-benar sekadar butuh pertolongan. Alkitab bilang, oleh karena dia buru-buru mau khotbah, amin ya, udahlah, biarlah yang lainnya kerjakan itu, dia pikir. Yang kedua, ada orang Lewi yang lewat. Dilihat lagi orang ini, sungguh kasihan, amat kasihan. Tetapi karena dia mau buru-buru WL, amin ya, dia mau buru-buru main musik dan Lewi, dia mau buru-buru melayani, udahlah, nantilah yang lainnya urus, aku ke gereja dulu, amin ya. Yang terakhir dia bilang ada seorang Samaria, skenario yang ketiga. Kenapa mesti orang Samaria? Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu memiliki pro dan kontra. Mereka tidak bersahabat, mereka tidak kompak, amin ya. Tapi orang Samaria ini, ketika dilihatnya orang ini susah, menderita, bahkan hampir mau mati, ditolongnya orang Yerusalem ini, amin. Diangkatnya, dibawanya ke rumah sakit, dia rawat sampai benar-benar sembuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang mau Tuhan ajarkan bukan siapa kita atau bagaimana kita, amin ya. Ada seringkali dia mungkin bilang gini, kan itu cuma perumpamaan, itu cuma kisah kiasan, tidak benar-benar terjadi, betul tidak benar terjadi. Tetapi teman-teman Tuhan, ini adalah sebuah teguran keras bagi kita. Seringkali kita heboh di gereja, amin ya. Kita bisa semangat melayani, semangat naik di mimbar, semangat memberikan terbaik, mau show yang terbaik buat Tuhan. Tapi kita lupa, ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita, amin ya. Mungkin tetangga kita, mungkin sahabat-sahabat kita, ada yang sedang sakit, ada yang lagi susah, butuh pertolongan, dia butuh didoakan, butuh perhatian kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk memperhatikan mereka, amin ya. Ada seringkali mungkin di antara kita mungkin lupa bagaimana cara membantu dia dalam kesulitan mereka. Mari sama-sama kita boleh belajar bahwa yang Tuhan inginkan, bagaimana saya dan saudara mempunyai prinsip kemurahan hati. Yang pertama, kemurahan hati adalah mulailah kerjakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, amin ya. Gak usah dulu mikir yang jauh-jauh, aku mau berkati Malaysia ya Tuhan, kejauhan, amin ya. Tuhan, aku mau berkati Yerusalem, kejauhan teman-teman. Tetanggamu dulu, amin ya. Temanmu kiri kanan, amin ya. Di sekolah, di kampus, pekerjaanmu. Mari sama-sama belajar. Yang pertama, prinsip kemurahan hati, mulailah kebaikan dari orang-orang sekitar, amin. Mari sama-sama kita lihat Lukas pasal 10 ayat yang ke-37, baca bersama-sama. Ya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, sama-sama 2-3 ya, pergilah dan berbuatlah apa? Demikian. Mungkin bagi kita mudah untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mungkin bagi kita gampang untuk bicara bagaimana besarnya Tuhan dan ajaibnya Tuhan. Tetapi sulit bagi kita kadang-kadang untuk memberi perhatian bagi orang-orang sekitar kita, amin ya. Mari sama-sama kita belajar. Yang pertama, prinsip kemurahan hati, kita mulai kebaikan bagi dari orang sekitar kita. Yang kedua, prinsip kemurahan hati yang kedua, kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Mari sama-sama kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Teman-teman dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam pelayanannya sudah melihat banyak jemaat, amin ya. Baik karakter-karakternya, baik sifat-sifatnya, banyak tempat. Paulus pernah melayani di dalam kota Filipi, di kota Galatia, di kota Korintus, bahkan di kota Roma. Ada begitu banyak jenis-jenis jemaat-jemaat, amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, tapi hal yang luar biasa, Rasul Paulus sendiri bersaksi bagaimana dia mendapatkan saudara kepada Tuhan waktu ada di Makedonia, amin. Paulus bilang begini, jemaat di Makedonia bukan jemaat yang besar,
bukan jemaat yang maju. Pada zaman itu hal yang biasa. Gereja-gereja yang maju, gereja-gereja yang sudah baik kemampuannya menolong gereja yang lemah, itu sudah biasa pada zaman itu. Tapi Makedonia berbeda. Paulus bilang begini, mereka benar-benar miskin. Kata miskin di sini menggunakan kata petokeia, amin ya. Artinya apa? Mereka benar-benar melarat, benar-benar susah, benar-benar butuh ditolong. Tetapi yang luar biasa, Paulus bilang begini, mereka yang butuh ditolong itu, mereka yang benar-benar susah itu, justru dengan sukacita, dengan sukarela memberikan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, waktu Paulus lihat hal itu, dia bilang begini, wow, ini luar biasa. Mari sama-sama kita belajar. Tadi saya katakan dari awal bahwa yang namanya kemurahan hati tidak berhubungan dengan materi, bukan karena uang, tapi oleh karena kapasitas hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin ya. Teman-teman, keadaan boleh sulit, keadaan kita boleh punya banyak masalah. Mungkin kau punya pergumulan yang besar, ada problem-problem yang berat, tapi ingatlah pekerjaan Tuhan tidak pernah melihat masalah kita. Amin ya. Pelayanan Tuhan, apapun urusannya, mari sama-sama kita kerjakan oleh karena kemurahan hati daripada Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu, mungkin ada pekerjaan kita lagi dalam keadaan yang sulit, kampus kita mungkin, atau perkuliahan kita mungkin, atau keluarga kita mungkin ada masalah yang dihadapi. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita boleh belajar bahwa kemurahan hati, prinsip yang kedua, tidak ada satupun kuasa dunia ini yang dapat menghentikan kuasa Tuhan bekerja. Amin ya. Jemaat di Makedonia bukan orang-orang yang terpandang, bahkan mereka butuh ditolong, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang besar, mereka pun bersuka cita untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-7, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama, 2, 3, ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan apa? Kasih ini. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita masih bisa mengangkat tangan memuji Tuhan, menikmati ruang ibadah yang baik dan juga memadai, kita masih bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, besarnya Tuhan menolong kehidupan kita. Apakah itu kurang untuk menggerakkan hati kita, memberi kemurahan hati bagi banyak orang? Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab bilang ini ayat 7 itu, maka sekarang sama seperti kamu yang kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih menurut kami, demikianlah juga hendaknya kamu, saya dan saudara, kaya dalam pelayanan kasih ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati kita bukan oleh karena isi dompet kita. Amin ya. Kemurahan hati kita bukan karena kita lagi senang atau tidak. Kemurahan hati kita bukan oleh karena kita habis gaji atau belum, tapi kemurahan hati kita oleh karena ada kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu telah kita rasakan dan nikmati. Amin. Tiba sekarang giliran kita, tugas kita memberikan bagi orang lain. Amin ya. Ada banyak orang butuh pertolongan kita, uluran tangan kita, berkati mereka dengan segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip kemurahan hati yang ketiga, yaitu mengasihi musuh. Mari sama-sama kita lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat ke-30, bahwa yang ketiga, prinsip kemurahan hati adalah mengasihi musuh-musuh kita. Lukas pasal 6 ayat 27, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga padanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada seorang yang minta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mari sama-sama kita boleh belajar untuk merealisasikan kemurahan hati daripada Tuhan. Kita harus mau belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Kenapa ini hal yang penting? Karena tindakan kemurahan hati, action kemurahan hati, kebaikan-kebaikan kita akan terhalang waktu masih ada rasa benci dan dendam. Amin ya. Contoh sederhana,
Siapa sini ibadah kakak adik, abang adik? Nggak ada ya? Aku sama Abraham doang. Oh, Samuel sama Yohanes ya, katanya abang adik mereka. Marga Purba sih ya. Oh, ganti-ganti betul Yohanes. Amin ya. Dibilang begini, kalau seandainya kata, contoh bisa begini kan, Yohanes melihat Samuel lagi susah, tapi oleh karena si Yohanes lagi marah-marah sama Samuel, nggak dibantunya. Kenapa? Karena ada rasa benci dan dendam. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan tadi tidak tersalurkan. Sehingga penting buat saya dan saudara untuk belajar mengasihi musuh, belajar mengasihi orang-orang yang melukai hati kita. Hal-hal seperti ini bisa terjadi di gereja, terjadi dalam kampus kita, terjadi di sekolah kita, bahkan di keluarga kita. Amin ya. Ada kakak benci sama adiknya, ada benci adik marah sama abangnya, ada juga apa? Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, apalagi anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak. Ketika hal ini terjadi, tidak pernah ada kebaikan, ada kemurahan hati yang terjadi dalam rumah itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, penting bagi saya dan saudara untuk belajar mengampuni, belajar menerima orang lain apa adanya segala kekurangan dan kelebihan mereka. Amin. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudara untuk engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, dibilang bahwa yang tertutup kan, kalau kau punya persembahan, datang ke rumah Tuhan, itu di hatimu ada masalah, persembahan letakkan dulu, berdamai dulu dengan Dia. Amin. Baru urus persembahan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita boleh belajar. Prinsip yang ketiga dari kemurahan hati. Tidak ada keadaan apapun, baik sakit hati kita, tidak boleh kita simpan lama-lama. Amin ya. Mungkin kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa godoh, amin ya, kita bisa geram satu dengan yang lain. Tetapi ingat, kemurahan hati Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan harus terjadi di gereja kita, di rumah kita, di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita. Amin ya. Ayat yang terakhir, baca bersama-sama Lukas 6 ayat yang ke-35. Baca bersama-sama. Amin. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka yang, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap apa? Orang-orang jahat. Ternyata apa? Teman-teman bilang begini, Tuhan tidak hanya sayang sama kita. Paham ya? Kita udah baik, kita rajin berdoa, baca Alkitab, sungguh-sungguh ibadah. Tuhan sayang nggak? Sayang. Tetapi Alkitab bilang begini, Tuhan juga sayang sama maling. Amin ya. Tuhan juga sayang sama pembunuh. Tuhan sayang sama dia. Tuhan juga sayang sama orang yang membenci kita, sama orang yang menghina kita. Tuhan sayang juga sama dia. Artinya apa? Waktu di hati kita ada rasa benci, ada rasa dendam, maka kasih Tuhan yang tadi itu, kemurahan Tuhan yang besar itu tidak dapat kita share dengan dia. Padahal Tuhan pun sayang sama dia. Kalau Tuhan yang sayang sama dia, masa kita nggak sayang sama dia? Amin ya. Mari malam hari lihat temanmu kiri kanan, bilang sama dia, aku mengasihimu. Amin ya. Kasih yang tulus ya, bukan dengan kode-kodean. Amin. Bilang sama dia, aku mengasihimu. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kasih yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Biarlah malam hari ini kita bersama-sama bahwa orang yang murah hati adalah orang yang sanggup mengasihi musuhnya. Orang yang murah hati adalah orang yang sanggup berbuat baik kepada musuhnya. Orang yang murah hati adalah orang yang sanggup mendoakan dan memberkati musuhnya. Dan orang yang murah hati adalah orang yang tidak menyimpan dendam dan mau mengampuni. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan, yang mengasihi kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi sama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.